Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak terasa kita sekarang sudah masuk kuliah ke-13 ya. Ya, pertemuan ke-13 ya. Termasuk kuisnya itu ya. Terasa ya. Benar-benar terasa lama ya. Ya, langsung aja. Saya share ininya ya, slide, kok slide-nya, e-book-nya ya. Ya, jadi materi untuk pertemuan ke-13 ini adalah tentang apa? Medan bantu H ya. Ya, medan bantu ya. Maksudnya itu membantu medan medan B ya. Medan B itu dianggap sebagai medan utama ya. Jadi medan utama, medan bantunya itu H. Ya. Jadi kita mulai dari persamaan ini ya, persamaan berapa ini? 6,17 ya. Bahwa J itu sama dengan apa? JB ditambah JF. JB itu apa? Masih kan ya B sama F ya? B itu boundary. Boundary. Bukan boundary, bonded. Bonded. Terikat. Kalau yang F kan free ya. Jadi maksudnya itu adalah arus yang terjadi di dalam material ya. Kali lagi itu bukan arus nyata ya, tapi arus apa? Arus ekivalen. Ya bukan arus nyata. Yang arus nyata itu apa? Arus free ya. Kalau arus itu arus nyata, maksudnya itu arus dari kabel, dari baterai ya. Dari kabel mau dari baterai ya. Kalau kalau JB itu bukan dari baterai tapi apa? Dari atom ya. Sorry bukan atom, elektron ya. Elektron melilingi atom ya. Nanti kan dikalkulasi ya, diresultankan seakan-akan seakan seperti ada arus di situ padahal itu arus ekivalen ya, bukan arus yang sesungguhnya gitu loh maksudnya gitu ya. Jadi ada JB dan JF, artinya JB itu di dalam material ya. Ya, terus kembali ke hukum ampere ya. Ya, hukum ampere ya kalau kita pelajari dulu di medan EM1 ya, hukum ampere itu kan apa? Kel ya. Kel dari B sama dengan apa? Mu 0 J gitu kan ya. Ya, kel B sama dengan mu 0 J atau apa? Seper seper mu 0 kel B sama dengan J. J-nya kita uraikan menjadi apa? Ya tadi itu. Jadi kita pecah menjadi dua yaitu apa? JF sama JB ya. Terus kemudian di sebelumnya kan kita udah tahu ya JB sama dengan apa? Kel M ya. Di pembahasan sebelumnya itu ya. Ya, bahwa JB atau arus arus ekivalen ya, arus terikat atau ekivalen itu sama dengan apa? Kel dari M. Kan ada sebenarnya ada dua ya, nggak cuma JB ya. Ada lagi satunya apa lagi? KB ini loh, ini nih. Bedanya kan ini ditulis di sini sama bibit ini ya. Ya, kalau JB kan kel M, kalau KB itu apa? M cross entopi ya. Entopi kan eh, vektor normal permukaannya ya. Itu. Jadi kalau JB-nya kita ganti dengan kel M ya, nanti jadi ini ya. Lalu kita satukan ya antara B sama M ya. Ya, kita jadikan satu lah, artinya kita pindah ya. Jadi kalau M kita pindah ke ruas kiri ya. Nanti kan jadi negatif. Nanti kalau digabungkan nanti jadi apa? Kalau dalam kurung apa? Seper mu 0 B dikurangi M nanti sama dengan apa? JF. Ya. Nah, yang dalam kurung itu nanti kita definisikan dengan besaran baru, yaitu yang disebut dengan nama medan bantu tadi ya. Medan bantu itu diberi nama apa? Medan H ya. Jadi medan H sama dengan seper mu 0 B dikurangi. Biasanya orang menyebut medan H dengan istilah apa ya? Medan intensitas magnet gitu ya. Kalau di sini Griffith menyebutnya dengan nama apa? Medan auxiliary ya. Medan bantu ya terserah lah mau dikasih nama apa ya. Pokoknya definisinya itu apa? H sama dengan apa? Seper mu 0 B dikurangi M. Gitu ya. Sehingga kalau dinyatakan dalam H, nanti hukum ampere menjadi apa? Divergensi. Sorry kok divergensi sih. Kel ya. Kel H sama dengan apa? JF. Jadi bergantung sama ini kalian tahu bedanya antara persamaan 6,19 sama 6,20 itu apa bedanya? Ini loh, apa bedanya antara persamaan 6,19 sama 6,20 apa bedanya ini? Apa? Bedanya di apa ya? Apa perbedaan antara persamaan 6,19 sama 6,20? Bedanya itu apa? Bedanya di, ya, iya benar sekali. Yang satu diferensial, yang satu integral. Kalau itu kan integral ya. Kalau divergensi gradien itu semuanya integral ya. Ya, kan mengandung turunan ya. Turunan apa ya? Turunan operator Nabla kan ya. Operator Nabla kalian tahu gimana operator Nabla kalau dalam kartesian? Operator Nabla itu kan I do X plus J ya. Nah, seterusnya kan itu ya. Kan turunan itu ya. Ya, jadi kalau 6,11 itu dalam bentuk apa?
diferensial ya. Jadi hukum ampere dalam bentuk diferensial. Kalau ini dalam bentuk apa? Integral ditulis sama Griffith ya. Integral form gitu ya. Bentuk integral ya. Jadi apa? Integral apa ini? Integral keliling ya. Integral keliling dari medan itu sama dengan apa? Arus apa ini? Arus F. Berarti apa? Arus bebas ya. Maksudnya itu arus arus dari kabel ya. Arus dari baterai. Bukan yang IB. Kalau IB kan dari ekivalen ya. Ya, enclosure. Enclosure berarti apa? Berarti yang berada uh, di dalam lingkarannya itu tadi ya. Yang harus lintasan. Sorry, nggak harus lingkaran kok. Pokoknya di dalam lintasannya ya. Itu ya. Jadi dengan menggunakan medan H ya, persamaan dari hukum ampere ya, berubah menjadi persamaan 6,19 bentuk diferensial atau 6,20 bentuk integral. Gitu ya. Nah ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh ini apa ini? Ada apa? Batang tembaga ya maksudnya gitu ya. Batang tembaga sangat panjang ya, jari-jarinya R ya. Terus dia terdapat arus I ya. Arus I-nya itu apa itu? Uniform, berarti apa? Homogen. Terus seperti ini ya. Jadi ini batang-batangnya ini ya. Ya, batang sangat panjang ini ya. Pan panjang atau sangat panjang itu ya. Panjang kayaknya ya. Ya, panjang itu ya. Long ya, panjang. Panjang ya berarti ya. Ya, pokoknya ada arus I, arusnya kemana nih? Kemana arah arusnya? Ke atas ya. Ya, atau ke sumbu Z ya. Z topi lah gitu ya. Jadi I-nya ke arah Z topi gitu ya. Nah ini. I-nya ke arah Z topi gitu ya. Terus apa yang ditanyakan? Kalian ditanyakan ini apa ini? Medan H di dalam dan eh, di luar apa? Silindernya ya. Nah, jadi medan di dalam dan di luar. Jadi ini mirip kayak hukum Gauss di listrik gitu ya. Kalau listrik kan sumbernya kan muatan ya. Kalau di sini sumbernya itu apa? Arus gitu ya. Jadi ini soal ini mirip kayak hukum hukum Gauss ya, tapi untuk listrik jadi pakai hukum ampere ya. Ya intinya seperti itu. Coba kalian cermati di sini ya. Ada yang menarik nih di gambar ini loh. Ini loh. Coba ini. Katakanlah gambar sebelah kiri ya. Ini loh. Ada apa ini? Amperian loop ya. Jadi amperian loop ini ya tergantung bendanya ya. Kalau bendanya lingkaran ya kasih itu kan lingkaran ya. Jadi loh. Tadi pertanyaannya apa sih di sini pertanyaan tadi? Apa nih tadi soal ini? Ya, inside sama outside ya. Ya, di dalam sama di luar. Jadi nanti kalian membuat ini loh, membuat apa disebut di sini dengan istilah apa ini? Amperian loop-nya itu ya. Atau saya sebut dengan loop ampernya ya. Loop ampernya itu apa? Kalau di dalam ya kalian buat loop ampernya itu di dalam ya. Kalau di luar kalian buat apa? Loop ampernya itu di luar. Kayak hukum Gauss itu loh. Kalau hukum Gauss kan permukaan Gauss gitu ya. Kalau di dalam kalian buat permukaan Gauss di dalam. Kalau di luar kalian buat permukaan Gauss di kayak itu. Coba ini istilahnya loop ampere ya. Oke gitu ya. Jadi itu nanti kita buat loop ampere. Terus di gambar sebelahnya itu apa ini? Gambar apa ini? Sama ya. Itu ada apa ini? Ada I arahnya ke terus ada ini, ada yang ke bawah ini. Ke bawah ini apa ini? Ini ada yang ke bawah ini, JB ya. Ini loh, JB-nya kok ke bawah ya? KB-nya ke atas ini ya. Enggak, ini kalian mengerti maksud dari gambar ini ya. Terutama kalau gambarnya sebelah sini nggak masalah ya, sebelah kiri nggak masalah ya. Ya nggak masalah ya. Ya gambar sebelah kanan bisa kalian mengerti itu maksudnya apa itu. Karena ada kotak-kotak ini maksudnya apa sih kotak-kotak ini ya? Ya tadi katakanlah kotak-kotak itu menggambarkan ini loh, putaran-putaran atom lah. Ya, ya ibaratkan itu ya. Cuma kan digambar secara sederhana ya kan nggak berupa kotak-kotak kan, masa atom sorry bukan atom, sorry maaf, elektron ya. Itu kan tadi kan KB atau JB itu kan terkait apa sih? Terkait putaran elektron mengelilingi atom kan ya. Jadi digambarkan kayak gini nih. Griffith mau mengatakan ya kalau seperti ini kan artinya nanti kalau saya resultankan gitu ya, ya saya resultankan ya. Oh ya kalau mungkin gimana yang terjadi? Kalau misalkan kan nol, apanya yang nol? Yang JB-nya nol ya. Tapi kalau AB-nya nggak nol ya.
Ya, KB nggak nol. Kenapa? Karena di permukaan. Permukaan kan nggak ada lawannya ya. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang melawan apa ya namanya? Nggak ada yang nolkan gitu loh. Ya, nggak ada yang nolkan. Tapi kalau di dalam nol. Tapi kalau seperti ini berarti kan kata Allah nggak mungkin ya. Di sini digambarkan oleh Griffith JB-nya ke bawah. Sementara KB-nya apa? Ke atas ya. Jadi anggapannya ngikuti ini loh, ngikuti putaran ini loh. Kalau putaran ini saya resultankan kan nanti apa yang di sebelah sini kan nanti ke atas ini ya. Nah, sebelah sini nanti apa? Ke bawah kan itu ya. Ini loh. Ngerti maksud saya? Itu loh, kalau misalkan ini cuma ada berapa sih di satu, dua, tiga, empat, katakanlah empat gitu ya. Nanti kan yang sebelah sini sama yang ini kan saling netral kan ini ya. Yang bawah sini sama yang atas ini kan saling netral kan itu ya. Yang ini sama yang saling netral kan. Jadi nanti tiga resultan yang ini gitu ya. Ini kan planis arah ini ke bawah ya. Ke bawah, ke bawah. Jadi ke bawah ya. Jadi di sini nih JB-nya ke bawah. Terus di sini KB kan terkait dengan ini ya. Ini kan ke atas gitu ya. Ini anggapannya di sini nggak ada ini loh ya. Nah, sebelah sini nggak ada apa? Nggak ada putaran atomnya ya. Anggapannya gitu ya. Tapi di sini ada putaran atom ya. Nanti ini kebetulan kalau pas homogen berarti kan ininya JB-nya nanti kan nol gitu ya. Kalau di sini cuma sama Griffith nggak dikasih ini ya. Nggak digambar gitu ya. Jadi cuma ilustrasi aja kok ini ya. Intinya gitu. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke kalian terkait, coba kalian cermati ini loh. Kalian cermati terkait ini loh. Ini loh kan ada apa ini? Ada H, ada M, ada B. Kira-kira seperti apa ini gambarannya antara H, M sama B ini? Coba perhatikan. Arusnya ke atas ya. Kalau arus ke atas medan magnetnya bagaimana? Kan muter gini ya. Benar itu ya? Benar nggak itu? Yang digambar Griffith benar nggak itu? Medan B-nya loh ya. Benar ya? Medan H-nya bagaimana? Sama kan? Kan kalian tahu antara H dan B kan terdapat hubungan ya. Hubungannya apa? Mu nol. Bukan mu nol, mu sebenarnya ya. Kalau di dalam material kan mu ya. Kalau di dalam ruang apa kan mu nol ya. Jadi gini apa? B sama dengan mu H. Di mana mu itu besaran apa? Ya, mu itu besaran apa? Kemarin saya jelaskan tensor ya sebenarnya ya. Tapi anggap aja lah ini yang sederhana aja, anggap aja dia skalar lah gitu ya. Anggap aja dia skalar. Berarti kan kalau gitu berarti kan apa? Antara medan B dan medan H kan searah ya. Kalau kita nganggap apa? Mu itu skalar kan itu ya. Ya, jadi benar kan? Jadi kalau kalian lihat arah B dan arah H itu kan apa? Searah ya. Terus bagaimana dengan medan M? Sorry, bukan medan M, sorry maaf. Magnetisasinya. Magnetisasinya gimana nih? Berlawanan. Ya, melawan kan itu ya. Ya sama kayak polarisasi. Polarisasi kan melawan medan eksternal gitu. Ya, masih ingat kan ya? Polarisasi kan itu ya. Jadi ini mirip kayak di medan listrik ya. Jadi magnetisasi arahnya pasti apa? Berlawanan dengan medan B ya. Maka tadi kan dikurangi ya. Nah itu ya gambarnya seperti itu. Nah itu kita mau nyari di pertanyaan itu adalah ini ya. Nah ini. Jadi ini ada dua kondisi ya. Ini yang pertama dulu ya. Yang pertama itu apa? Di dalam apa? Di dalam silinder. Kalau di dalam silinder berarti apa? Sebentar, di sini ada S. S itu apa? Ini Griffith menulis huruf S. S itu apa? Jari-jari. Sebenarnya lebih tepatnya sih bukan jari-jari, tapi jarak ya. Jarak dari apa? Dari jangan ngomong pusat, sumbu. Soalnya ini bukan bola. Kalau bola kalian boleh ngomong pusat ya. Ini silinder, jadi jangan ngomong pusat, tapi sumbu ya. Jarak dari sumbu silinder, maksudnya sumbu Z. Sumbu Z ya. Ya. Jadi di sini pakai S supaya beda loh. Jadi S di sini masanya itu jarak dari sumbu silinder. Jadi kalau di dalam silinder berarti apa? Berarti S-nya kan lebih kecil dari R. R itu apa sih? Jari-jari silinder. Ya, ini. Jadi karena di dalam silinder maka apa? S-nya lebih kecil dari R ya. Lalu tadi hukum Ampere gimana deh? Hukum Ampere coba lihat hukum Ampere tadi apa? Integral, yang pakai integral aja ya. Apa nggak boleh pakai yang diferensial ya bisa. Coba lebih gampang pakai integral ya di sini. Nah, ini coba lihat ya. Rumusnya ini kan. Integral apa ini? Integral keliling ya. Integral keliling dari HDL sama dengan apa? Arus bebas ya yang ada di dalamnya ya. Di dalam kelilingnya tadi itu ya. Ya, jadi ya, ingat-ingat ini ya. Integral keliling dari medan sama dengan apa? Arus yang ada di dalam kelilingnya tadi ya, yang dilingkupi oleh kelilingnya tadi itu ya. Enclosure ya, enclosure itu yang di dalamnya.
Oke, kita terapkan di situ ya. Ini ya. Ya, jadi kelilingnya apa? Kelilingnya apa itu? Tadi kan katakanlah arusnya itu gampang aja gini aja lah. Arus itu anggap aja arus itu di dalam apa ya? Ya, berpusat di pusat sumbu. Berarti apa? Sumbu Z ya. Berarti itu kelilingnya gimana kalau berjarak S? Kan 2 ps. Keliling lingkaran ya. 2 ps. Oke. Arusnya disebut apa? IF enclosure ya. Coba sekarang sebentar tadi coba ini kalian ngerti nggak? I enclosure diubah sama menjadi apa? Ini PS kuadrat per PR kuadrat ini ya. Nah, ini perlu saya jelaskan ini ya. Oke lah. Nah, ya. Jadi ini loh. Sebentar saya jelaskan aja deh. Kayaknya ini langsung loncat di feed ini ya. Gini ya. Oke ya. Katakanlah saya gambar gini ya. Ini berapa tadi? Ini sumbu ya. Jaraknya berapa tadi? Ini S ya. S gitu ya. Terus di sini ada silindernya ya. Silindernya berapa jari-jarinya? R ya. Di dalam silinder mengalir arus berapa? Di dalam silinder? Tadi. Arusnya apa? Arusnya I ya. I. Paham ini ya? Pertanyaan saya, kalau yang ada di sini ya, itu total I-nya berapa? Apakah sama dengan I? Apakah lebih kecil dari I? Ngerti maksud saya? Yang saya arsir ini loh, itu total arusnya ya. Jadi total arus yang lewat permukaan yang saya arsir ini, apakah sama dengan I ataukah lebih kecil dari I? Total arusnya. Lebih kecil kan? Kenapa? Karena itu kan total di dalam silindernya. Ngerti maksud saya? Yang di luar kan nggak saya hitung gitu loh. Nah sekarang saya mau ngitung yang di dalam ini berapa gitu loh. Dari total semuanya ya. Kan tadi mengatakan apa? Homogen kan ya. Kalau homogen berarti apa? Berarti sama rata ya. Jadi arus iya, jadi arus di setiap sini sama-sama semua ya. Homogen kan ya. Kalau heterogen ya lanjut. Nanti kalau heterogen agak rumit ya, harus pakai integral kan ya. Ini oke. Berarti kalau itu kan saya buat aja, saya sebut aja ini gila, saya sebut aja I aksen ya. I aksen itu apa? I yang mau saya cari. Jadi arus yang lewat apa? Di dalam arsiran ini ya. Saya tulis gini nanti. I aksen ya, I aksen. Ya gitu ya. Kan sebentar. Homogen itu artinya apa sih? J-nya sama ya. J-nya konstan. Oke. Bentar, saya ini dulu ya. Ya. Jadi J-nya konstan ya. Berarti saya harusnya nulis gini dulu lah. Homogen berarti apa? Berarti J aksen sama dengan J. Kenapa kok begitu katanya apa? Homogen katanya gitu ya. Maka nanti J aksen apa yang di dalam arsiran? J itu apa? Total keseluruhan ya. Ya. Nah, kalian tahu J aksen sama dengan apa? Kan sama dengan I aksen. Ya. Luasnya berapa? Hah? PS kuadrat kan ya. Ya, gini Pak, itu maksud saya. PS kuadrat kan. Luasnya kan ya. Kalau J berarti apa? Berarti kan I total tadi ya. Luasnya berapa? Ya seluruh silinder. Berapa tadi? Ya, pi. Enggak luas silinder berapa luas silinder? Luas loh ya. Kan kalian tahu, J itu kan I per A sih. Ya, J itu kan I dibagi luas penampangnya ya. Ini luas penampangnya yang saya arsir, ini kan total keseluruhan gitu ya. Oke, kalau gitu apa? Saya bisa coret apa ini? Pi, coret ya, pi-nya coret ya. Nah, pi-nya kan coret. Ya, gitu kan. Kalau gitu berarti apa? I sama dengan apa kalau itu? Sama dengan apa? Nah, kan itu sih. Kan sama dengan I gitu ya. Apa? S kuadrat ya. S kuadrat lalu apa? Per R kuadrat. Gitu ya. Gitu kan? Udah ya. Nah, sekarang saya kembali ke apa tadi? Hukum ampere ya. Hukum ampere gimana tadi? Hukum ampere ya. Integral apa tadi? Hukum ampere? Integral keliling ya. Udah keliling dari medan H ya. Nah, saya nggak usah pakai vektor aja ya. Nggak usah pakai vektor-vektoran ya. Jadi nggak perlu dot ya. Ya, langsung aja. Saya DL gitu aja ya. Jadi kelilingnya ya. Dia itu kelilingnya lah ya. Terus vektornya saya ini kan. Sama dengan apa? Yang di dalam ya. I arsiran tadi loh ya. Yang di arsiran tadi ya.
Atau apa? I arsiran atau yang apa? I enclosure tadi ya. Ya INC lah, enclosure tadi ya. Apa ini harus bebas loh ya? Ya harus bebas ya. Kok jelek ini tulisannya ya. Enclosure lah gitu ya. Oke ya. Ya, berarti kalau itu apa? L-nya itu berarti kan kelilingnya. Kelilingnya berarti apa? 2 pi keliling. 2 pi S. Benar ya? Ini loh, DL ini loh. DL kan kelilingnya ya. 3 itu berarti kan keliling ya, 3 keliling ya. Ya, terus apa ini? Ini closer, ya I aksen tadi itu kan ya. Ini closer kan I aksennya ini kan ya. Ya, gini kan. Ya, gitu kan. Ya, jadi kalau gitu hanya gimana? Atau ya tuliskan aja deh. I aksen kan sama dengan ini ya. Jadi kalau itu H apa ini? H 2 pi S ya. 2 pi S ya. Sama dengan apa? I apa nanti? S kuadrat lalu apa? Per R kuadrat ya. Apa bisa dicoret? Coret ya, coret ya. Coret. Ya kalau itu H sama dengan apa kalau itu? Kalau di sini ya. Kalau itu H sama dengan apa? H sama dengan apa? Ya, IS ya. Benar ya? Ya gini kan. Jadi ya benar kan ya. IS per 2 PR benar sekali. 2 PR kuadrat loh ya. Ya gini kan. 2 pi lalu apa? Nah, gini loh maksudnya ya. Ini maksudnya ya. Ya gitu ya. Dari IS 2 pi R kuadrat. Nah, nanti itu kita kembali ke ini bukunya tadi. Nanti ini loh, ini loh. Ini kan? Ya, apa ini? IS per apa ini? Cuma ini dikasih vektor ya. Vektornya apa ini? Vektor sitopi. Masih ingat vektor sitopi ya? Masih ingat vektor sitopi? Jadi arahnya apa? Melilingi sumbu Z ya. Melilingi sumbu Z. Jadi gini, sitopi itu gini loh. Siapa ya? Oke, oke. Sitopi. Jadi ada S gini. Bentar, bentar. Oke, ini saya sini aja ya. Jadi kalau kita koordinat silinder ya, ada silinder berarti kan ini, saya gambarkan ini ya. Ini ya, ini. Ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Koordinat silinder ya. Berarti kata lainnya ada silinder ya. Ini ada silinder. Nah, gini kan. Nah, gini kan. Iya. Jadi misalkan titik apa? Titik di sini ya. Nah, titik di sini misalkan ya. Ada titik di sini lah. Katakanlah saya punya titik di sini ya. Nah, ya, berarti titiknya di sini ya. Jadi ini titik P. Berarti kalau dari sini ya, katakanlah dari sini ya. Sini. Nah, ini namanya vektor apa ini? S-topi tadi ya. S-topi ini. S-topi. Karena apa? Karena S itu apa? S itu jarak dari apa? Sumbu koordinat. S-topi ya. Kemudian kalau V-topi, V itu mana sih? V itu kan yang ini. Kalau saya tarik, ini loh, apa namanya ini? Proyeksinya ya. V itu kan ini sih. Ya, itu kan V. Tadi nulisnya gini ya, V ya. Berarti kalau V-topi, berarti arahnya yang ke sini kan. Arahnya yang gak lurus ini loh. Gini loh. Ini adalah apa ini? Ini adalah V-topi. Ya. Jadi gampangnya gitu loh. V-topi itu apa sih? Mengelilingi sumbu Z. Tapi arahnya gimana? Arahnya gimana ini? Arahnya atau tidak? Atau kalau dilihat dari atas ya? Coba kita lihat dari atas ya. Kalau kita lihat dari atas tadi gini nantinya. Lihat dari atas ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Vektor sitopi itu kalau saya gambar itu begini loh. Nah ini loh. Arahnya itu gini, gini loh. Ngerti maksud saya ini? Jadi mutar gini loh. Mutar gini. Jadi arahnya gimana? Arahnya apa? Dari sumbu X ke sumbu Y mutar gini nanti ya. Kalau dilihat dari itu ya, ya itu. Jadi dia adalah vektor yang melilingi sumbu Z ya. Jadi begini. Tapi kalau arahnya saya balik ya, berarti misalkan begini arahnya ya. Misalkan arahnya nggak begitu, tapi arahnya begini. Berarti ini namanya apa ini? Vektor apa ini? Kalau ini vektor fitopi ya. Kalau yang ini vektor apa ini? Iya gitu, gitu aja. Main sitopi ya. Gitu loh, maksudnya gitu ya. Coba kita lihat kembali ke ini ya. Coba kalian lihat di sini tadi. Ini loh, coba lihat ini loh. Coba lihat ini. Nah ini kalau ini gimana ini? Vektor B itu
Gimana? Vektor B sama vektor H. Sitopi atau minus sitopi? Tapi ini sumbunya mana? Ini nggak ada sumbunya. Terus anggap aja kayak tadi ya, kayak saya tadi ya. Ke sana itu apa? Ke sana sumbu Y ya. Ke sana sumbu X ya. Coba kalian lihat kalau vektor B sama vektor H itu sitopi atau minus sitopi? Ya, sitopi kan ya. Vektor B kan sitopi, vektor H juga sitopi. Vektor M. Nah, kan gitu sih. Min M sitopi ya. Gitu ya, maksudnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya gitu. Oke. Kembali ke sini tadi. Ini ya, kan di sini. Sitopi gitu ya. Jadi muternya gini nanti ya. Dia tuh muter ya, ngelilingi gini kan. Ngelilingi apa? Ngelilingi sumbunya dari apa? Dari X aja ya. Kalau kita nyebut searah jam, berlawanan jarum jam ya agak repot. Kenapa? Tergantung melihatnya ya. Kalau kalian lihat dari atas searah jam, lihat dari bawah, lain lagi gitu ya. Sama kayak kalian lihat jam loh. Kalian lihat jam di situ ya. Tapi kalau kalian melihat di belakangnya jam, lain lagi gitu ya. Makanya kalau saya ya apa ya, menggunakan istilah searah jam, bawah jam itu agak rancu juga ya. Pokoknya itulah, gampangnya itu putarannya apa dari sumbu X ke sumbu Y gitu aja ya. Putaran sitopi itu ya. Oke gitu ya. Nah itu adalah untuk hanya ya. Sekarang sekarang kalian lihat untuk ini outside ya. Berarti apa? Berarti di dalam sorry ya, di luar. Kalau di luar bagaimana? Ya coba kalau di luar berarti ini kembali lagi ke ini ya. Kembali ke sini aja ya. Kalau di luar bagaimana? Berarti kalau di luar berarti ya saya gambarkan kayak tadi aja deh. Bentar. Kan tadi gini ya. Dua berarti kan di sini di luarnya itu ya. Dua berarti kan di sini ya. Ya. Berarti apa? Ini sebagai apa ini? Ini R-nya ini ya. Ini kan R. S-nya itu apa? Yang di luar ya. Berarti kan ini ya. Pertanyaan saya, di sini ada arus nggak di sini? Nggak ada. Arusnya kan cuma di dalam tembaga ya. Berarti arusnya cuma ada di sini. Berapa arus di sini? Kan I. Jadi total semuanya kan itu ya. Ya, sehingga nanti kalau seperti itu berarti nanti kan ini I harusnya ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada arus karena di luar tembaga kan ya. Di luar apa? Itu tembaganya tadi, silinder tembaga. Jadi nanti gini kan. Tegal gini kan ya. Tadi ya HDL apa tadi? Sama dengan I tadi ya. I gitu aja kan. Berarti apa tadi? H terus apa tadi? 2PS tadi ya. 2PS gitu ya. 2PS sama dengan apa? I kan gitu aja sih ya. Jadi kalau itu H sama dengan apa? Iya kan gitu aja sih. H sama dengan apa? I per apa? 2PS. Kalau dalam vektor berarti gimana? Ini kan skalar. Kalau dalam vektor, satu vektor gimana? H vektor sama dengan apa? H vektor berarti apa? Nilainya itu apa? I per 2PS nilainya ya. Terus vektornya apa? Itu tadi, si topi tadi itu ya. Ini kan dia. Gini kan ya? Kita tiga yang putarnya tadi ya itu. Jadi I per 2PS si topi gitu ya. Enggak, kembali lagi ke ini tadi. Nah, dan ini kan I per 2PS si topi gitu ya. Coba kalian bandingkan antara 6.21 sama 6.22. Bedanya apa? Bandingkan antara 6.21 sama 6.22. Bedanya apa itu? Iya, 6.21 apa? Hmm. Gini dah, S itu apa sih? Jarak dari sumbu kan ya? Coba kalian lihat 6.21. Bagaimana kaitan antara H sama S? Ya berbanding lurus. Jadi semakin jauh semakin kuat hanya. Sebanding kan? Ya, jadi semakin jauh dari S, semakin besar hanya kan itu ya. Bandingkan dengan 6.22. Kan terbalik ya. Jadi semakin besar S-nya, semakin kecil hanya kan itu ya. Nah, gitu loh bedanya di situ ya. Kalau R kuadrat, kalau R itu kan konstanta, R itu kan jari-jari kan konstan ya. Yang variabel di situ apa? S ya. Jadi apa kaitan H sama S gitu loh. Jadi kalau di dalam itu apa? Sebanding, kalau di luar berbanding terbalik ya. Nah, itu sih gambarnya seperti itu ya. Kenapa kok begitu? Ya karena eh,
sudah nggak ada sumber lagi gitu ya. Sumbernya kan hanya di tembaga kan itu ya. Dua tembaga kan nggak ada arus. Kan ruang hampa ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ya. Ya, terus kemudian, nah ini, B sama dengan mu 0H. Sekali lagi ini berlaku apa? Di ruang hampa ya. Ya, B sama. Kalau di ruang, di material gimana? Mu ya, mu diganti mu gitu aja sih ya. Mu itu nanti ada kaitannya dengan magnetisasi gitu ya. Ya nanti kita bahas lah, ada pembahasan tersendiri. Jadi kalau gitu, kalau kalau hanya tahu kan saya bisa ngitung B-nya, yaitu apa? Tinggal kasihkan hubungan apa? B sama dengan mu 0H kan itu ya. Ya, sehingga nanti apa? B sama dengan mu 0H, ini adalah apa ini? S lebih besar dari F. Berarti apa? Di luar dari ininya, apa itu? Batang tembaganya ya. Nah itu. Itu contoh ya. Terus kemudian apa itu? Ya ya, nah, ini aja deh. Hal lagi yang perlu saya bahas itu ini ya. Oh ini menjelaskan kayak apa istilahnya kemiripan lah. Saya bukan kemiripan, analogi ya. Analogi antara listrik sama magnet gitu ya. Analoginya apa? Di sini Griffith mengatakan apa? H itu apa itu? H itu sama D ya. Terus apa lagi itu? Kalau D apa di sini ya? Sama E gitu ya. Tapi kalau saya sih menurut saya sih gini, kesetaraannya itu gini ya, bahwa medan H ya, medan H itu analogi dengan medan apa itu medan E ya, ya. Terus kemudian kalau medan B itu apa analoginya ya dengan medan D ya. Kalau dari bentuk persamaannya itu loh ya. Oke, saya tuliskan ini ya. Coba satu saja, tuliskan lagi di sini aja deh. Itu kan gini ya, kan kalau di listrik ya, itu kan gini di listrik ya, D vektor ya, sama dengan apa? Gini kan, epsilon apa? Epsilon 0E bener. Ada plusnya ya. Plus apa? Plus P. Gitu kan? Bener nggak ini? Plus apa minus? Plus. Gitu kan? Coba tadi kalau di magnet. B sama dengan apa tadi di magnet ya? B sama dengan apa? Kan ini sih. Ini kan ya, mu 0. Terus nanti apa? H. Terus apa? Plus kan? Tadi kan pakai H seper. Tadi kan di Griffith kan tulis gini. H sama dengan apa? Seper mu 0 B minus tadi ya. Tadi loh. Kan gini. Dia nulis apa ini? M kan ini ya. Ya, berarti kalau gitu analoginya apa kalau gitu? Dari sini kesimpulannya ini. Berarti D itu kan analoginya kan dengan apa? Dengan B ya. Terus kalau E analoginya dengan apa? Dengan H kan ini. Kalau menurut saya sih gitu ya. Gitu ya. Jadi D analoginya dengan B, E analoginya dengan H ya. Di listrik ada permitivitas, di magnet ada permeabilitas ya. Di listrik ada polarisasi, di magnet ada magnetisasi kan gitu sih ya. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi kalau di Griffith kayaknya ceritanya lain itu. Bisa kalian baca di sini kok. Di Griffith ngomongnya nggak gitu. Kalau menurut saya, ya versi saya ya. Mungkin saya benar, mungkin saya salah ya. Tapi kalau menurut saya lebih sepakat begitu sih. Udah ya. Enggak, saya kembali lagi ke tadi ya. Nah ini. Nah ini. Nah sekarang ini. Kalau tadi itu apa tadi itu? Kalau tadi itu kan I-nya itu ke arah Z ya. Ya. Kalau I-nya ke arah Z, tadi M-nya berarti kemana tadi? Tadi loh, di soal yang tadi loh, yang Pak, contoh soal tadi ya. I-nya kan ke arah Z, ke sumbu Z. Maksudnya itu I ke arah sumbu Z atau apa? I Z topi tadi ya. I Z topi. I-nya tadi apa? Sorry. Kalau I-nya ke arah Z topi, M-nya ke arah mana tadi? Minus tadi ya. Minus C tadi ya. Sekarang soalnya dibalik ya. M-nya ke arah Z topi, lihat ini ya. Ini loh. Soal berikutnya ya. Jadi M-nya ini ke arah Z topi gitu ya. Terus apa pertanyaannya ini?
Coba kalian lihat ini. Kalian diminta nyari apa ini? There is no. Jadi apa? No free current. Berarti apa? Tidak ada arus bebas ya. Berarti hanya arus terikat ya. Berarti nggak ada baterainya ya. Ya. Terus apa ini? Kalian diminta mencari apa ini? Ya. Medan magnet. Berarti B kayaknya ya. Kalau ngomong medan magnet berarti B ya. B di dalam dan di luar silinder ya. Dengan dua cara. Ya. Cara A sama cara B. Cara ini cara apa? Cara ini menggunakan cara itu loh. Bound current itu ya. Jadi yang kita bahas kemarin itu, pakai cara itu apa itu? JB sama apa? Coba saya ulangi lagi. JB sama dengan apa? Kel kan ya. JB sama dengan kel M. Kalau KB M kel entopi ya itu pakai cara itu ya. Jadi yang A kalian diminta pakai cara itu gitu ya. Maksudnya gitu ya. Tahu kan ya? Kalau yang B pakai hukum ampere ya kayak tadi. Ya. Jadi kalian diminta menggunakan dua cara. Cara pakai rumus itu KB apa itu sih? Kok KB sorry. JB kel M sama apa itu? KB. Ya. Terus yang kedua pakai hukum ampere seperti yang cara tadi ya. Oke ya. Nah ini yang apa? Sebagai latihan ya ini ya. Ya sebagai latihan ya. Ya ini ya. Sebagai latihannya itu ya. Oke. Sebagai latihannya itu. Tuh. Terus berikutnya bahas apa ini? Nah, berikutnya adalah ini deceptive paralel. Oke ya, oke saya lanjutkan berikutnya ya. Deceptive paralel. Maksudnya itu apa? Kan kalian tahu ya, divergensi B itu sama dengan nol ya. Ya, divergensi B itu sama dengan nol. Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa kok divergensi B itu sama dengan nol? Kenapa? Iya, benar sekali. Karena dipol. Itu jawabannya ya. Karena dipol, maka divergensi B sama dengan nol. Kan beda dengan hukum Gauss. Hukum Gauss divergensi E kan nggak nol ya. Tapi apa? Rho per epsilon nol. Kenapa? Karena monopol. Rho itu kan berarti kan ada plus, ada minus. Nah kalau dipol, kan plus dan minus jadi satu. Kalau jadi satu ditambahkan jadi apa? Nempel jadi satu itu loh. Ngerti maksud saya? Jadi misalkan ada 10 kolom minus minus 10, apa plus 10 kolom sama minus 10 kolom. Nempel. Kan nol kan dia. Maksudnya gitu ya. Jadi jawabannya benar sekali. Kenapa kok divergensi B? Karena dia dipol. Tidak ada monopol ya. Gitu loh ya. Nah, karena divergensi B sama dengan sorry, ya benar ya. Karena divergensi B sama dengan nol ya. Sementara kalian tahu, nah itu sama dengan apa tadi? Ah, sama apa? B per mu nol tadi ya. Jadi kan B per mu nol dikurangi M ya. Sementara B-nya nol kan ya. Berarti tinggal apa itu? Tinggal minus divergensi M tadi ya. Ya, jadi maksud saya divergensi H itu sama dengan apa? Minus divergensi M. Kenapa? Karena divergensi B itu pasti nol ya. Nah, jawabannya gitu. Jadi bergantung sama M-nya itu. Ya, bergantung sama M-nya itu. Jadi itu ya, itu terkait dengan sifat medan B, medan batu H sama magnetisasi gitu ya. Nah, sekarang apa mungkin ya divergensi M itu sama dengan nol? Ya, ini loh kan. Di sini kan bahas itu kan ya. Ya, jawabannya bisa ya, bisa enggak ya. Kasuistik gitu ya. Jawabannya itu ya. Oke, terus berikutnya ya. Yang terakhir ya, yaitu tentang apa ini? Iya, ya kondisi batas ya. Kondisi batas ya, boundary condition atau kondisi batas. Maksudnya apa? Perbatasan dua media ya. Jadi kalau ada dua media ya, maka nanti kan terjadi, maka akan muncul batas ya. Batas antara dua media. Di sini menyebutnya dengan apa ini? Ini loh, above sama below ya. Jadi apa? Mungkin medianya itu di atas dan di bawah ya. Makanya di sini Griffith menyebutnya apa? Ya, above sama
below. Kalau misalkan kanan kiri ya lain lagi gitu ya. Bukan above below ya, tapi apa? Right sama hand gitu ya. Jadi anggapannya gitu itu apa? Ada dua media ya. Yang satu berada di atas, yang satu berada di bawah ya. Nah, nanti di perbatasan ini nanti ditinjau dari dua hal. Ya, maaf bukan dua hal, dua komponen ya. Jadi ketika masuk perbatasan nanti kita tinjau dua komponen. Pertama itu apa? Komponen tegak lurusnya bagaimana? Tegak lurus dalam perbatasan ya. Tegak lurus dalam permukaan batas. Jadi komponen dengan permukaan batas itu bagaimana? Yang kedua apa? Komponen yang sejajar dengan permukaan batas gitu ya. Coba kalian cermati. Kalau yang sejajar dengan maaf, yang tegak lurus dalam permukaan batas bagaimana itu? Ya, ternyata apa ya? Ada selisih ya. Selisihnya sama dengan apa? Negatifnya ya. Ya, ini kan ikuti persamaan tadi nih ya. Persamaan yang barusan kita bahas tadi loh. Inilah. Ya, bahwa apa? Eh, divergensi ya sama dengan apa? Yang ikuti rumus itu kan ya. Itu kan terkait itu ya. Jadi berdasarkan ini persamaan berapa ini 6 titik itu. Kemudian kalau yang komponen yang apa yang sejajar ya. Nah, ini ya. Ini bergantung di situ apa? Ada arus bebas atau enggak ya. Jadi bergantung ada arus bebas atau enggak ya. Kalau enggak ada berarti apa? Nol. Ya, biasanya sih nggak ada biasanya ya. Anggap aja nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada biasanya apa? Berarti komponen apa itu? Komponen sejajarnya itu continue. Continue maksudnya itu apa? Continue itu maksudnya itu apa? Maksudnya sama ya. Jadi di atas dan bawah itu sama. Jadi dengan catatan apa? KF-nya nol ya. KF itu harus bebas ya. Tapi kalau ada harus bebas, ya nggak continue tapi discontinue ya. Jadi ada loncatan. Jadi continue itu sama, kalau discontinue loncat ya. Ya ini bergantung apa ada harus bebas atau enggak. Kalau ini kan bergantung harus terikat kan ini ya. M sama M itu kan terkait harus terikat ya. Ya jadi gitu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa komponen yang tegak lurus ya itu bergantung sama ada tidaknya apa harus terikat ya. Tapi kalau komponen yang sejajar bergantung apa ada tidaknya harus bebas gitu ya. Nah, itu ya ini terkait dengan pertama 6.19 gitu ya. Nah itu ya itu terkait syarat batas ya. Nah terus di sini ini apa ya? Jadi gini, mungkin mungkin sesuatu yang menarik ini ini loh di problem 6.15 itu loh. Di sini dikatakan apa? Kalau tidak ada arus bebas ya. Ya. Jadi gini loh. Itu niru kayak di listrik gitu ya. Kalau di listrik itu kan terkaitannya itu kan dengan ini apa itu? Kan kalian tahu divergensi dari E itu apa? Divergensi dari E itu kan sama berapa? Rho per epsilon 0 ya. Apa itu? Hukum Gauss ya. Hukum Gauss apa? Divergensi E ya sama dengan apa? Rho per epsilon 0 kan itu ya. Ya, kemudian kalau rho-nya itu 0, ya. Kalau rho-nya itu 0, nanti jadi apa nanti? Divergensi E sama dengan 0 kan itu ya. Ya. Kalau itu saya kaitkan dengan itu ya, sifat dari medan listrik. Kan kalian tahu medan itu medan apa? Medan konservatif. Artinya apa? Kalnya itu 0 kan itu ya. Jadi ini yang unik antara listrik sama magnet ya. Jadi gini, kalau listrik sifat utamanya itu apa? Kalau E-nya 0. Tapi kalau magnet bukan kalnya, tapi divergensinya. Ya, jadi kalau listrik kalau E-nya 0, kalnya 0, tapi kalau magnet bukan kalnya tapi apa? Divergensinya. Jadi saling berbalikan gitu loh. Kan Ya. kalau magnet kan dia potensinya bisa nol karena dipol. Kalau listrik kenapa? Karena bisa nol. Apakah ada hubungan sama dipol? Kalau listrik kenapa? Kalau listrik kenapa kalau dipol? Apakah ada hubungan sama dipol? Kalau listrik apa? Kalnya 0 ya. Ya gini. Jadi gini, kenapa kok kalnya listrik itu 0 ya? Itu terkait dengan sifat medan listrik. Kan kalian tahu rumus medan listrik ya? Medan listrik itu ya apa? E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah itu R kuadrat itu, super R kuadrat itu loh.
itu kalau dianalisa pakai vektor ya, itu kernya itu nol. Coba kalian masih ingat, coba kalian cari ya, kalau dari seper r kuadrat tapi topi ya vektor ya, ya seper r kuadrat r topi gitu ya. Itu kalau kalian lihat itu nol. Nggak cuma listrik, gravitasi juga. Kan kalian tahu, gravitasi juga rumusnya kan gitu ya. Coba rumus gravitasi gimana? Medan gravitasi. Kan per R kuadrat. Sama kan? Cuma kalau listrik itu kan kaki per R kuadrat ya. Kalau magnet kan G M per R kuadrat. Itu. Pokoknya mengandung per R kuadrat itu bersifat nanti konservatif. Karena sifat itu ya. Jadi makanya medan listrik sama medan gravitasi itu medan konservatif. Maka nanti apa? Akalnya itu nol. Tapi kalau magnet kan nggak gitu. Ya apa nih magnet? Rumusnya. Kan seper R gitu ya. Coba misalkan apa? Medan magnet oleh kawat lurus. Ya apa itu rumusnya? Oleh kawat lurus. Kan gitu ya. B sama dengan apa? Minor I per. Lah kan gitu ya. R-nya itu loh. Makanya dia itu tidak apa itu tidak konservatif. Terus bentuk medannya bentuknya juga nggak radial ya, tapi muter ini kan ya. Ya, itu. Jadi itu menjadi ciri alam itu kan sifat alam itu ya. Kenapa kok begitu ya? Itu sudah sifat alam itu ya, nggak bisa dijelaskan itu ya. Itu sudah karakteristik alamiahnya gitu. Ya itu ya. Jadi saya coba sedikit jelaskan tentang ini ya 6.15 ini loh ya. Jadi ini mirip kayak di listrik, cuma di listrik itu kan apa itu rho F-nya 0 ya. Kalau F 0 maka nanti hukum apa itu? Hukum Gauss-nya menjadi apa? Kalau E sama dengan 0 kan dia. Terus E itu kan bisa kita nyatakan dengan potensial ya. Ya apa hubungannya kan? E sama dengan negatif negatif apa? Gradien potensial ya. Ya. Atau E sama dengan negatif gradien V atau bisa pakai bukan V ya, V ya. V itu potensial listrik ya. Yang satunya volt itu loh. Nah itu ditiru di sini ya. Ditiru di sini ya. Cuma di sini kan misalkan ini kan. Tadi H itu kan sama dengan apa tadi H itu? Iya, 6.19 ya, berapa? 6.19 tadi yang barusan kita bahas ya. Ya, jadi pokoknya H itu bergantung sama F. Ya. Tapi kalau F-nya itu 0 ya, langsung aja ke sini aja. Itu dari itu. Nah, kalau F-nya itu 0 ya, maka nanti eh, kita bisa menyatakan bahwa H itu gradien dari potensial W. Kenapa? Ya karena tadi nah, ada sifat tadi loh, dipol tadi dulu ya. Ya, dipol tadi dulu. Jadi tadi sebentar atau dihapuskan ini ya. Coba. Tadi kan kalian sudah jawab ya. Apa tadi? Nah, ini kan. Apa tadi? Divergensi B itu apa? Divergensi B pasti sama dengan apa? Nol kan itu ya. Ya, gini kan ya. Divergensi B pasti sama dengan nol. Ya, gitu kan. Berarti kalau gitu B kan dia nol ya. B bisa kan saya nyatakan dengan sebuah coba tadi ya, tadi itu kan ini. Kalau dia itu nol kan B bisa saya nyatakan dengan ini loh. Bentar. B bisa saya nyatakan dengan apa sih ini ya? Ya ini medan H itu ya. Ya, ini ya di sini apa H sama dengan negatif divergens apa? Sorry, gradien W ya. H negatif gradien W. Jadi gini. Ya, ini apa H sama dengan negatif gradien W ya. Nah, ini adalah maksud saya itu ini apa? Ini adalah apa ini? Besaran skalar ini ya. Ini besaran skalar ini. Ini kan vektor, enggak ini vektor ini. Ini adalah besaran skalar ini. Yang disebut dengan apa? Potensial magnet.
Tapi sekali lagi, ini adalah besaran skalar ya. Besaran skalar. Ya, ini kan niru kayak di listrik. Kalau di listrik kita tahu apa itu? E ya. Di listrik itu kan E sama dengan apa? Ya tadi itu negatif gradien dari potensial listrik ya. Ini kan, niru kayak ini kan ya. Ya, ini adalah apa? Skalarnya kan ini ya. Ini kan skalar ini ya. Nah, niru kayak itu skalar. Ya, terus kalau di listrik bukan divergensi B yang nol tapi apa tuh? E-nya ya. Nah, itu kalau di listrik kan ini. Kalau E-nya yang sama dengan nol. Ya. Jadi maksud saya itu munculnya besaran skalar itu karena ada sifat yang nol ya. Jadi munculnya besaran skala di magnet ya. Karena apa? Karena divergensi dari magnet ya, medan magnet itu nol ya. Terkait dengan apa? Medan magnet itu bersifat dipol gitu ya. Sementara kalau di listrik munculnya potensial skalar V itu karena apa? Karena medan listrik itu bersifat konservatif ini kan. Maksudnya itu gitu ya. Jadi ini terkait konservatifnya medan listrik, maka muncul potensial skalar V. Ini terkait dengan apa itu tadi? Tidak adanya monopol atau apa bersifat dipol tadi ya, maka nanti muncul medan skalar ya dari potensial magnet. Jadi W di situ. Maka nanti kan akan muncul yang namanya persamaan Laplace ya terkait dengan kalau tidak ada ini sumber bebasnya tadi ini loh tadi. Coba kita lihat di sini dulu. Nah ini loh kan di bibit kan ngomong ini kan. Sorry bukan Laplace maaf Poisson ya. Apa bedanya antara Poisson sama Laplace ya kalian ya? Bedanya antara persamaan Poisson dan persamaan Laplace tahu ya? Kalau persamaan Laplace itu tidak ada sumber muatan ya. Kalau persamaan Poisson itu apa? Ada sumber muatan. Jadi gini. Ini loh, coba lihat ini loh. Ya jadi gini. Jadi kalau di listrik, bentar. Ya kalau di listrik itu gini kan. Di listrik itu kan ini ya. Ya divergensi V ya. Sorry, ini namanya bukan divergensi. Apa namanya? Namanya apa nih kalau dikuadratin itu? Laplacian gitu ya. Laplacian ya. Ini. Nah, gini kan. Rho per epsilon 0 ya. Ya, ini namanya Poisson ya. Tulisannya apa? Poisson itu ya. S-nya double ya. Ya, Poisson equation ya. Atau tak Indonesia aja, jangan Poisson equation lah. Samaan Poisson gitu ya. Ya apa ya apa ya. Ya, ini. Ya, samaan Poisson ini ya. Poisson ya. Kalau dia nol, nanti apa? Menjadi persamaan Laplace, gitu loh. Jadi kalau dia nol, nah ini kalau nol dia menjadi apa? Jadi tidak ada muatannya ya. Nah, tidak ada muatan bebas maksudnya itu ya. Ini muatan bebas ini ya. Maka nanti jadi apa? Persamaan tidak bermuatan lah. Persamaan Laplace. Nah, begitu pula di magnet tadi ya. Tadi di magnet kan ngomongnya gitu kan. Apa tadi? Ya, Laplacian dari W tadi ya. Ya, Laplacian dari W tadi sama dengan apa? Coba lihat tadi. Laplacian W sama dengan apa tadi? Loh, apa? Divergensi M ya. Ya, gitu kan? Oke, bentar. Ya, divergensi M kali ya. Ini kan sama dengan apa? Divergensi M gitu ya. Nah, ini kan divergensi M. Ini vektor ya. Ini disebut apa? Persamaan Poisson ya. Persamaan Poisson untuk magnet ya. Poisson. Tapi kalau dia nol, maka akan jadi apa nanti ini? Jadi Laplace nanti ini ya. Nah ini. Nanti dia jadi apa? Persamaan Laplace. Nol itu apa maksudnya? Tidak ada magnetisasi ya. Jadi M-nya nol. Nah, gitu. Kalau M-nya nggak nol,
nanti apa itu poison ya. Nah, itu. Jadi bedanya antara poison sama Laplace itu ada nggak sumbernya ya. Kalau di listrik ya muatan, kalau di magnet berarti apa? Berarti kan arus. Ya, bedanya gitu ya. Arus arus M ya, muatan rho atau arus M. Arus penimbul magnetisasi gitu ya. Nah, ya saya kira itu ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga.